Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syahrul Ramadan dari kelas Teknik Elektronika 1A, Politeknik Negeri Cilacap. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengkonversikan gambar 2 dimensi menjadi gambar 3 dimensi di aplikasi AutoCAD. Untuk melengkapi tugas ulangan tengah semester saya. Langsung saja kita mulai. Langkah awalnya saya akan membuat sebuah rectangle dulu untuk bagian badan kuncinya. Dengan ukuran 110 kali 11. Lalu selanjutnya kita akan membuat lingkaran diameter luar dari kepala kuncinya dengan diameter 29. Kita gunakan command circle, ketikan circle, lalu enter. Nah, kalau di sini tidak muncul midpoint-nya, kita bisa gunakan cara tekan tombol shift, lalu klik kanan, pilih yang midpoint di sini. Lalu ini sudah muncul midpoint-nya. Karena yang akan kita masukkan diameter, maka kita ketikkan D, enter, lalu masukkan diameternya sebesar 29, lalu enter. Nah, jika sudah seperti ini, langkah selanjutnya kita akan membuat line dari sini ke sini dengan sudut 17 derajat, sesuai ini, sudutnya 17 derajat. Kita gunakan command line, tick line, enter. Lalu spesifikasi first point-nya ada di center dari lingkarannya atau midpoint dari rectangle yang tadi. Kita tarik ke sini dengan sudutnya 17 derajat, panjangnya kita buat 20. Lalu enter. Nah, jika sudah seperti ini, selanjutnya akan kita offset garis ini sepanjang, karena di sini jaraknya adalah 13, maka akan kita offset 6,5 ke atas dan 6,5 ke bawah. Kita gunakan command offset, enter. Spesifikasi offsetnya 6.5, enter. Lalu pilih objeknya yang ini ke bawah 1, ke atas juga 1. Nah, jika sudah seperti ini, langkah selanjutnya kita akan membuat lingkaran dalamnya yang ini dengan radiusnya 9. Nah, lingkaran dalamnya ini first point-nya itu atau senternya itu ada di 6 ke kanan dan 2 ke atas. Jadi kita harus membuat line dulu. Kita gunakan command line lagi, line, enter. First point-nya ada di sini, lalu panjangnya 6. Nah, jika sudah seperti ini, lalu kita offset. Spesifikasi offsetnya 2, enter. Lalu pilih objeknya yang ini ke atas. Yang ini dihapus saja. Lalu baru bisa kita membuat lingkaran yang di dalam sini. Kita gunakan command circle lagi. First point-nya itu ada di sini. Radius yang ditentukan itu 9, kita ketikkan 9, lalu enter. Nah, jika sudah seperti ini, lalu kita akan membuat lengkungan di badan kunci pasnya dengan menggunakan circle yang tantan radius. Kita bisa lihat di sini tantan radius. First point-nya kita ambil di badan kuncinya, second point-nya ada di kepala kunci, lalu masukkan radiusnya itu sebesar 23, lalu enter. Lalu lakukan hal yang sama di bagian bawah. First point-nya di sini, second point-nya di sini, lalu radiusnya 23, enter.
Nah, jika sudah seperti ini, bisa kita trim bagian yang tidak diperlukan menggunakan command trim. Ketikkan trim, lalu enter. Kita beralih ke mode yang select object to trim. Kita hapus bagian-bagian yang tidak diperlukan. Nah, jika terjadi sesuatu seperti ini, itu karena garis yang ini tidak memotong lingkaran yang ini, jadi tidak bisa ditrim. Harus kita panjangkan dulu. Caranya klik garisnya, lalu pilih bagian yang lengthen. Kita panjangkan sepanjang 1, lalu enter. Nah, jika sudah seperti ini, kita masuk ke mode trim lagi. Nah, ini baru bisa dihapus. Lalu hapus bagian-bagian lainnya lagi. Jika ada bagian-bagian yang tidak dihapus seperti ini, kita bisa hapus secara manual dengan cara pilih objeknya, lalu ketikkan delete. Ini ada yang tertinggal, kita trim lagi. Ya, sudah jadi. Bagian yang sebelah kanan sudah jadi. Kita akan lanjut menggambar bagian kepala kunci yang sebelah kiri dengan diameter luarnya 32. Kita gunakan command circle lagi. Circle, center point-nya tidak muncul seperti tadi, gunakan cara yang sama. Tahan shift lalu klik kanan, pilih midpoint. Di sini sudah muncul midpoint-nya karena kita akan memasukkan diameter. Jadi ketikkan D, enter. Lalu masukkan diameternya sebesar 32, enter. Selanjutnya kita akan menggambar bagian sudutnya yang 17 derajat. Dari midpoint yang di sini kita gunakan command line. Enter. Dimulai dari midpoint sini. Sudutnya 17 derajat ke bawah. Karena sudutnya 17 derajat ke bawah, jadi 180 derajat dikurangi 17 derajat itu hasilnya 163. Jadi ke bawahnya 163. Kita buat panjangnya sepanjang 20. Lalu enter. Selanjutnya akan kita offset garis ini sepanjang, karena yang diinginkan di sini jaraknya 17, maka akan kita offset ke atas 8,5, ke bawah juga 8,5. Kita gunakan command offset. Spesifikasi distance-nya 8.5, enter. Lalu pilih objeknya, ke atas 1, ke bawah juga 1. Kalau sudah seperti ini, kita akan menggambar lingkaran kecil yang di dalam sini dengan radiusnya 13. Center point dari lingkaran kecil yang di dalam ini dimulai dari 6 ke kiri dan 2 ke bawah. Maka kita akan menggambar line dari sini menggunakan command line. Lalu first point-nya di sini ke kiri 6. Lalu akan kita offset ke bawah sejauh 2. Lalu yang ini dihapus saja. Lalu kita akan menggunakan command circle lagi. Ketikkan circle, enter. First point-nya ada di sini.
dengan radiusnya tadi 13, kita ketikkan 13, enter. Nah, jika sudah seperti ini, garis-garis ini yang atas dan bawah harus dipanjangkan dulu melebihi lingkaran ini agar nanti bisa ditrim. Kita klik garisnya, lalu lengthen, kita panjangkan sejauh kurang lebih 5, enter. Lakukan hal yang sama dengan yang di bawah, kita panjangkan juga sepanjang 5, enter. Lalu kita akan membuat lengkungan yang di bagian badan kunci dan kepala kuncinya menggunakan circle yang tantan radius. Kita bisa klik first point-nya di badan kunci, second point-nya di kepala kunci, lalu masukkan radiusnya itu sebesar 47, enter. Lalu lakukan hal yang sama dengan bagian bawahnya. First point-nya di sini, second point-nya di sini, radiusnya 47, enter. Jika sudah seperti ini, bisa kita trim bagian-bagian yang tidak diperlukan menggunakan command trim. Lalu masuk ke mode yang select object to trim. Kita hapus saja bagian-bagian yang tidak diperlukan. Nah, jika ada bagian-bagian seperti ini yang tidak bisa dihapus menggunakan trim, bisa kita lakukan dengan cara manual yang seperti tadi. Kita pilih objeknya, lalu kita delete. Nah, gambar 2 dimensi dari kunci pasnya sudah jadi. Sekarang kita akan mengkonversikannya ke dalam bentuk 3 dimensi. Gambar ini akan saya hapus saja. Lalu kita akan masuk ke tampilan isometrik dengan cara mengklik tombol home di bagian sini. Lalu karena ini bagian-bagian kuncinya masih terpisah satu sama lain, kita bisa satukan semuanya dulu dengan cara blok semua bagiannya. Lalu kita gunakan command group, lalu enter. Nah, bagian-bagiannya sudah menjadi satu semua. Kita kembali ke tampilan isometriknya. Untuk memudahkan pekerjaan, saya akan menggunakan 2 buah view dan menggunakan 2 buah viewport vertikal. Nah, untuk bagian sebelah kanan akan saya ubah menjadi tampilan konseptual. Untuk bagian kanan, saya ubah menjadi tampilan konseptual seperti ini. Bagian kirinya saya biarkan di tampilan 2D wireframe. Lalu, untuk menimbulkan bagian-bagian dari kunci pas ini, kita harus gunakan command press pull dan cara ketik press pull, enter. Lalu pilih objeknya, bagian badan kuncinya. Kita akan timbulkan sejauh 3, kita ketikkan 3, lalu enter. Lalu akan kita timbulkan bagian kepala kuncinya sejauh 6, enter. Yang ini juga sejauh 6, enter lagi untuk konfirmasi. Lalu kita beralih ke tampilan front. Nah, di sini bagian kepala kuncinya masih belum berada di center bagian badan kuncinya. Untuk itu kita harus lakukan dengan cara move. Kita gunakan command move. Lalu pilih objek yang akan dipindah. Lalu enter. Spesifikasi base point-nya kita acak saja, klik di sini. Lalu second point-nya 0,0,0
min 1.5 karena akan ke bawah. Lalu enter. Nah, ini sudah berada di senternya. Lalu kita lihat di sini ada garis ini. Ini adalah cetakan 2 dimensi yang tadi. Bisa kita hapus saja dengan delete. Sekarang yang tersisa tinggal bagian kunci pas yang 3 dimensi saja. Di sini karena masih tajam rusuk-rusuknya, kita bisa bulatkan menggunakan command fillet edge. Kita ketikkan fillet edge, enter. Lalu radiusnya kita ketikkan R, enter. Radius yang kita gunakan itu 1, enter. Lalu select objeknya, kita select bagian badan kuncinya terlebih dahulu. Lalu enter untuk konfirmasi, enter sekali lagi. Lalu spasi untuk mengulangi command fillet edge, enter sekali lagi. Spasi untuk mengulangi command, enter, dan enter sekali lagi. Ya, ini rusuk-rusuknya sudah tidak tajam, sudah jadi seperti ini. Langkah selanjutnya saya akan gunakan viewport yang konseptual saja menjadi single viewport. Di sini saya akan menambahkan material di kuncinya. Sebelum itu akan saya gabungkan dulu bagian-bagiannya dengan command union. Kita ketikkan uni, enter, lalu pilih objek-objeknya, lalu enter lagi. Ya, sudah seperti ini, sudah menyatu semua objeknya. Langkah selanjutnya saya akan menambahkan material di badan kuncinya agar terlihat lebih realistik dengan command mat, enter. Nah, karena ini adalah kunci pas, maka akan saya gunakan metal, aluminium. Di sini langsung drag saja materialnya menuju kuncinya. Nah, jika sudah seperti ini, bisa kita close agar lebih menarik saat di render. Kita bisa gunakan background di sini dengan cara ketikkan background, enter. Lalu type-nya kita ubah ke image. Lalu kita browse image yang akan kita gunakan sebagai background. Di sini saya sudah memiliki beberapa image yang akan saya gunakan. Lalu open, kita adjust image-nya, kita ganti image posisinya menjadi stretch agar memenuhi semua bagian background di sini. Lalu oke lagi. Nah, jika sudah seperti ini, kita bisa hilangkan grid-nya. Lalu akan kita render dengan cara command render preset. Lalu enter. Di sini ada beberapa pilihan. Render size-nya akan saya gunakan yang ukuran 12x720. Lalu current presetnya saya ubah ke coffee break quality agar rendernya tidak terlalu lama. Lalu render akurasinya saya ubah ke high. Lalu langsung saja kita render dengan klik yang bagian di pojok kanan atas ini. Kita klik. Nah, rendernya sudah dimulai. Estimasi waktunya kurang lebih 10 menit. Karena rendernya memakan waktu cukup lama, jadi saya cukupkan saja videonya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.